Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan renungan firman Tuhan yang akan kita bersama renungkan dengan tema kasih yang agung tiada tara. Saudaraku, adakah dalam hidup saudara ini merasakan ada kasih yang lebih besar daripada kasih pasangan saudara, entah suami, istri, atau kekasih, atau orang terdekat saudara, bisa juga orang tua? Tentu jawabnya tidak ada, bukan? Mengapa, saudaraku? Karena pada umumnya dan seharusnya yang terjadi hanya kasih mereka lah yang paling besar yang saudara rasakan. Seperti apa yang juga saya rasakan, kasih dari istri saya, kasih dari anak-anak saya, dari saudara saya. Pula demikian saudaraku, sebagai orang percaya, kita pasti mengaminkan dan merasakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar di dalam kehidupan kita di dunia ini kecuali kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih Kristus itu kasih yang agung, kasih yang tiada taranya. Firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung saudaraku, pasal 5 mulai ayat 9 sampai dengan pasal 6 ayat yang ketiga, intinya menceritakan adakah kasih lain yang dapat melebihi kasih dari sang mempelai pria. Sang mempelai pria tidak lain adalah Allah sendiri, dan mempelai wanitanya adalah kita, umatnya. Pasti jawabnya tidak ada kasih yang dapat melebihi kasih Allah dalam kehidupan kita ini. Karena Allah adalah kekasih kita yang sejati. Kalau kekasih kita suami istri terbatas hidup di dunia ini, tapi Allah ada bersama dengan kita tidak hanya di dunia ini tetapi juga dalam kehidupan setelah kematian. Seperti halnya saudaraku yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, yang intinya menceritakan tentang kebangkitan Kristus, di mana kebangkitan Kristus merupakan kemenangan dari kematian. Itulah kasih terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga Rasul Paulus memberikan kesaksiannya dari surat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Inilah yang diamini oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang hendak bersama-sama kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, mari jangan menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita mungkin banyak yang tahu, mengenal ada satu lagu rohani populer, hidup ini adalah kesempatan. Saya akan menyanyikan sepenggal dari lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu bait yang pertama, hidup ini harus jadi berkat.
Hidup yang kedua atau bait yang kedua dikatakan yaitu hidup ini sudah jadi berkat. Jadi ada dua kata, yaitu harus dan sudah menjadi berkat. Bagaimana untuk bisa menjadi berkat? Kita tidak menyanyiakan waktu yang ada, yang Tuhan beri. Mari kita sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, apapun adanya kita melayani dengan sebaik mungkin, baik ibu rumah tangga, baik seorang pelajar, baik seorang pelayan di gereja. Yang kedua, mengajak kita untuk lebih bekerja keras lagi, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia semakin sungguh-sungguh dalam memberitakan kabar sukacita. Kalau kita memberitakan kabar sukacita, bisa melalui hidup kita, melalui keberadaan kita, melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita yang nyata dengan mengasihi sesama kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.